Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, para siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar lagi di materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insya Allah kita akan membahas tentang hakikat salat dan zikir. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana hakikat salat dan zikir. Salat secara bahasa berarti berdoa. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau memang kita berdoa, maka itu adalah salat. Kenapa disebut doa? Karena dalam salat itu banyak bacaan-bacaan yang mengandung doa, ya. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, awalnya itu kemudian diakhiri dengan salam, yaitu salam ke kanan dan juga salam ke kiri. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah. Lalu ketentuan pelaksanaan salat, pertama syarat wajib salat, pertama beragama Islam, yang kedua berusia sudah mencapai baligh, yang ketiga adalah berakal. Jadi kalau orang yang non muslim berarti tidak wajib salat. Kemudian yang kedua, kalau dia masih balita berarti belum baligh, maka dia tidak wajib salat dan harus berakal, maka orang gila tidak diwajibkan salat. Kemudian syarat sah salat ada 4. Yang pertama sudah masuk waktu salat, yang ketiga suci badan, pakaian, tempat dan juga salat, yang ketiga menutup aurat, dan yang keempat menghadap kiblat. Adapun rukun salat, yang pertama adalah ketentuan pelaksanaan salat. Pertama berdiri jika mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumanina, kemudian i'tidal dengan tumanina. Lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, kemudian duduk akhir pada tasawuf akhir, kemudian selanjutnya adalah membaca tasawuf akhir, lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca salam pertama ke kanan, kalau ke kiri adalah sunnah, ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah mendahulukan yang seharusnya didahulukan, kemudian mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Itu tertib namanya. Kalau tidak tertib maka tidak sah sholat. Misalnya ruku dulu baru baca Fatihah, tapi urutannya adalah harus Fatihah dulu, kemudian baca surat, kemudian dilanjut dengan ruku dan juga yang lainnya. Seperti itu. Adapun ketentuan pelaksanaan salat sunnah, yang pertama adalah yang disebut dengan sunnah salat. Pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dan ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Lalu selanjutnya adalah bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Nah, itu jadi posisinya harus di tangan kanan itu harus di atas. Lalu mengarahkan pandangan ke tempat sujud, jadi tidak boleh kita lirik kanan, lirik kiri, atau ke atas, tapi harus melihat atau memandang tempat sujud. Lalu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz sebelum basmalah, kemudian mengeraskan bacaan pada salat yang termasuk jahar. Salat jahar itu adalah seperti maghrib, isya, dan juga subuh. Kemudian dan membaca bacaan pada salat termasuk sir atau lembut. Jadi tidak boleh keras-keras di salat yang memang tidak diharuskan jahar, seperti salat asar, salat zuhur. Adapun ketentuan pelaksanaan salat sunat, ya, ketentuan pelaksanaan salat dalam salat sunnah, pertama membaca lafaz amin. Ini merupakan bagian daripada sunnah salat.
setelah membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita sunnah melafalkan amin. Kalau berjamaah berarti makmum. Namun juga jangan lupa mengatakan amin. Kemudian membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Nah, jadi membaca surah mau yang pendek ataupun yang panjang. Yang pendek seperti Al-Kautsar, Al-Ikhlas seperti itu. Kemudian sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Nah, jadi kalau imam misalnya membaca surat Al-Fatihah, maka sunnah makmum itu mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan itu sama dengan membaca. Lalu selanjutnya yang keempat, membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Jadi membaca takbir. Kemudian ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu selanjutnya sunnah salat itu adalah ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamd. Kemudian selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Lalu membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku dan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Biasanya sunahnya 3 kali. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirasi pada semua duduk dalam salat kecuali duduk akhir, duduk iftirasi. Nanti kita praktekkan. Kemudian duduk tawaruk. Jadi duduk tawaruk adalah duduk tasyahud akhir di akhir salat. Jadi lipatan kakinya itu beda antara duduk iftirasi dan duduk tawaruk. Kemudian membaca salam kedua, yaitu salam yang ke kiri itu adalah sunnahnya. Jadi yang ke kanan itu wajib, kemudian yang ke kiri adalah sunnah. Adapun hal-hal yang membatalkan salat, pertama adalah berbicara dengan sengaja. Jadi tidak boleh pada saat kita sedang salat kita itu berbicara. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar salat. Jadi tidak boleh kita melakukan gerakan selain gerakan salat. Misalnya kita memukul atau menendang, ya, selain gerakan salat. Kemudian berhadas saat melakukan salat, misalnya kentut atau buang air, ya, buang angin, maka batal salatnya. Kemudian menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat salat, ya. Dan juga terbuka aurat. Nah, ingat bahwa aurat laki-laki itu baina surah warukbah, antara pusar sampai dengan lutut. Kalau terbuka pada saat sholat maka itu tidak sah sholatnya. Nah, kalau perempuan adalah telapak tangan dan wajah. Jadi tidak boleh perempuan itu misalnya kelihatan rambut atau misalnya kelihatan kaki, maka semuanya harus terbungkus. Karena aurat perempuan itu adalah wajah dan telapak tangan. Kemudian mengubah niat, misalnya kita melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba robah jadi asar, maka batal sholat. Kemudian berpaling dari kiblat, maka batal juga. Misalnya berpalingnya adalah dengan dada kita, ya, seperti itu. Jadi jangan lirik kiri, lirik kanan ketika kita sholat. Kemudian makan dan minum ketika salat, maka tidak boleh kita sambil makan jus atau misalnya kita sambil minum, misalnya sambil minum jus sambil makan cemilan, maka tidak boleh. Kemudian tertawa ketika kita salat, kemudian tertawa, maka batallah salat kita. Kemudian murtad itu adalah keluar daripada Islam. Kemudian tata cara pelaksanaan salat, yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat, ya, dengan apa? Dengan niat. Niat ini boleh dilafalkan ataupun dalam hati. Yang paling penting niat itu dalam hati.
Tapi sunnah kita melafalkan niat. Contoh misalnya salat duhur, usalli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala. Itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Itu sunnah dilafalkan ya. Tapi yang paling penting niat ada dalam hati. Kemudian setelah itu adalah takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Jadi Allah, posisi tangan itu di bawah telinga ya, bawah telinga. Allahu Akbar. Lalu yang kedua adalah membaca doa kita. Bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bacaan doa kita. Setelah itu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, tidak boleh kelewat karena Fatihah ini adalah hukumnya wajib dalam sholat itu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Itulah bacaan Al-Fatihah. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan salat, yaitu membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Boleh mau yang panjang ataupun yang pendek. Yang pendek misalnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu setelah itu adalah pelaksanaan ruku. Nah, pada saat ruku membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali, sunnahnya 3 kali. Lalu setelah itu adalah iktidal. Iktidal itu adalah bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu bacaan pada saat itu. Lalu tata cara pelaksanaan salat yang selanjutnya yaitu sujud. Nah, pada saat sujud tidak lupa membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya. Lalu selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Ini adalah doa pada saat duduk di antara 2 sujud. Ini luar biasa maknanya. Setelah itu adalah sujud kedua. Sama bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian tasyahud awal. Nah, pada saat tasyahud awal duduknya duduk iftirosi. Yaitu duduk pada saat kita melaksanakan tahiyat awal. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian pada saat tasyahud akhir atau tahiyat akhir bacaannya berbeda dengan tasyahud awal, jadi ada tambahannya.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itulah bacaan tasyahud akhir. Lalu setelah itu adalah melaksanakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam untuk kanan, yang tadi hukumnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam untuk kiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwa sholat itu ada sholat sendirian, ada juga sholat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam salat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Salat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh dua orang. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang mana dipentingkan, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Makanya sunnah muakkad itu sunnah yang dipentingkan. Sunnah muakkad artinya diutamakan untuk dikerjakan, dipentingkan atau diutamakan untuk dikerjakan. Kemudian ada syaratnya ketika kita menjadi imam. Pertama harus beragama Islam, jelas. Yang kedua balik dan berakal sehat. Tidak boleh orang gila misalnya atau balita melaksanakan menjadi imam. Kemudian paham bacaan dan rukun salat. Jangan sampai kita jadi imam tapi nggak tahu nggak paham bacaan dan juga rukun salatnya. Kemudian tidak sedang menjadi makmum. Nah, jangan sampai kita menjadi makmum juga niat jadi imam begitu. Kemudian seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Jadi seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Jadi tidak boleh misalnya perempuan jadi imam terus makmumnya laki-laki. Tapi boleh imamnya laki-laki yang makmumnya laki-laki dan atau perempuan gitu. Imam boleh perempuan asalkan makmumnya semua perempuan. Kemudian syarat menjadi makmum, pertama berniat mengikuti imam. Kedua mengetahui segala gerakan imam. Tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Jadi posisi kaki itu imam harus lebih di depan dan makmum di bagian belakang. Kemudian tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam lebih dari 2 gerakan salat. Ini gerakan yang rukun. Tidak boleh kita misalnya ketinggalan. Begitu. Kemudian salat makmum harus sama dengan imam. Misalnya salat isya makmum juga, imam isya makmum juga salat isya. Lalu makmum dan imam harus berada di satu tempat. Jika imam melakukan kesalahan, maka makmumnya hendaknya mengucapkan subhanallah, atau kalau misalnya perempuan ikut dengan tepuk tangan dengan perempuan. Lalu makmum wafik yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Itu namanya makmum wafik. Kemudian makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti segala gerakan imam. Seperti itu. Hal-hal yang membolehkan tidak salat berjamaah. Pertama adalah dalam keadaan hujan atau angin kencang, angin topan, angin beliung. Maka di malam yang gelap, maka itu adalah boleh tidak berjamaah. Yang kedua, dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan, maka makan dulu. Jadi tidak boleh kita misalnya kalau keadaan lapar, haus, terus kita mengutamakan berjamaah, bukan tidak boleh, tapi
sebaiknya makan dulu, kalau lapar minum dulu, kalau haus asalkan hidangan makanan dan minumnya sudah ada. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil, sedangkan waktu salat masih panjang untuk salat. Nah, maka kita boleh tidak salat berjamaah. Kenapa? Karena kita misalnya menahan buang air besar dan kecil, karena waktu salat masih panjang. Kemudian sakit yang membuatnya sulit untuk salat berjamaah. Kalau lagi sakit, boleh kita tidak melaksanakan salat. Dan merawat orang yang sakit, menjaga orang yang sedang sakarat agar bisa diketahui kematiannya. Kemudian perjalanan ke masjid tidak aman karena jiwa dan hartanya terancam. Kemudian tata cara salat berjamaah. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Kemudian barisan salat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur saf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Makmum harus mengikuti gerakan dan tidak boleh mendahului. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita ketahui tentang zikir. Apa zikir? Pengertiannya, zikir artinya mengingat kepada Allah dengan cara menyebut namanya. La ilaha illallah. Itu misalnya boleh, atau misalnya Allah, Allah. Jadi ingat kepada Allah. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Zikirnya yaitu dalam hati, ya, seperti itu. Jadi ala bizikrillah yatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kalau kalian lagi ada masalah, lagi galau segala macam, maka sebaiknya perbanyak berzikir, artinya perbanyak mengingat. Apa saja bacaan zikir setelah sholat? Pertama, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para nabi, kemudian juga para ulama. Pertama, membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Mau yang panjang juga boleh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian lanjut membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga dilanjut membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Atau misalnya membaca dilanjut dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah bacaan Al-Baqarah ayat 1 sampai. Kemudian membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu adalah bacaan ayat kursi. Dan setelah itu membaca tasbih subhanallah 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 33 kali. Lanjut alhamdulillah 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 33 kali. Dan membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lalu setelah itu membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh 33 kali. Kemudian apa sih manfaatnya melaksanakan salat?
Jadi kita supaya termotivasi untuk melaksanakan sholat harus tahu apa sih manfaat menunaikan salat. Pertama adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang kedua sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Allah telah menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita. Maka syukurlah kita dengan sholat. Dan yang ketiga dapat memancing rezeki. Nah, orang yang banyak rezeki insya Allah. Dengan orang yang rajin ibadah, rajin sholat, berarti dia orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa maka dijamin rezeki. Lalu yang keempat menjadi obat kesedihan. Ketika kita ada masalah, ada musibah, sedang sedih, maka sholatlah. Insya Allah sholat itu akan menjadi penolong. Wasta'ini bisabri was sholat. Dan yang kelima yaitu melatih kedisiplinan, ya. Karena dengan sholat kita akan melatih kedisiplinan waktu, kedisiplinan diri, dan juga bekerja dan yang lainnya. Karena sholat ada waktunya, ada ketentuan. Dan yang keenam yaitu mendidik manusia menjadi bersih. Kenapa seperti ini? Karena sebelum sholat kita diharuskan wudhu terlebih dahulu. Minimal kita kan bisa cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Maka itu akan melatih, mendidik manusia menjadi manusia yang bersih, baik lahir maupun batin. Dan selanjutnya adalah memperkokoh rasa persaudaraan antara muslim. Maka dengan berjamaah di masjid ini akan memperkokoh tali persaudaraan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat zikir. Yang pertama mendapat ampunan dari Allah. Orang yang banyak berzikir maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah. Kemudian disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar daripada api neraka. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia? Orang yang mendapatkan syafaat darimu. Kata Rasul, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah dzikrullaha khalisan fi qalbi. Orang yang paling berbahagia, orang yang akan mendapatkan syafaat dari itu, yaitu mereka yang senantiasa banyak mengingat Allah, khalisan fil qalbi, yang ikhlas melaksanakan zikirnya itu. Maka perbanyaklah berzikir. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Insya Allah ketika kita rajin melaksanakan salat, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.